Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada video kali ini. Video lanjutan kita akan membahas materi yang baru, yaitu persamaan kuadrat. Ada dua tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Berikut tujuan pembelajaran kita. Dan mohon maaf sebelumnya kalau sedikit mirip dengan pembelajaran di kelas. Pada video kali ini kita menyimak, mengamati, dan mengingat kembali beberapa materi yang sebenarnya sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik, mari kita baca bersama. Mari kita simak dan amati bersama. Apakah kamu pernah bermain di lapangan terbuka? Sebuah lapangan pada umumnya berbentuk persegi panjang. Misalkan ukuran panjang lapangan sama dengan lebar ditambah 20 meter, apabila luas lapangan adalah 800 meter persegi, hitunglah panjang dan lebar lapangan. Yang kedua, keliling lapangan. Baik, mari kita coba dengan materi persamaan linier. Persamaan linier ini sudah pernah kita pelajari pada kelas sebelumnya. Kita tulis dulu yang diketahui ya. Misalkan panjang sama dengan Y, lebar sama dengan X, dan luas sama dengan L. Maka dari soal tadi diketahui panjang itu sama dengan lebar ditambah 20 meter. Kita bisa buat persamaan liniernya, yaitu Y sama dengan X ditambah 20, di mana Y adalah panjang dan X adalah lebar. Selanjutnya kita ketahui luas pada soal adalah 800 meter persegi, luas persegi panjangnya atau luas lapangan. Kita lanjutkan, luas itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Karena panjang dan lebar kita Y sama dengan Y dan X, maka luas kita yaitu Y dikali X, atau bisa kita tulis YX. Masih ingat? Diketahui Y kita adalah X ditambah 20. Sedangkan luas sama dengan Y kali X. Y ini kita substitusikan atau kita ganti menjadi nilai X ditambah 20. Jangan lupa X ditambah 20 ini dapat dari soal yang sudah kita ketahui rubah, dan kita rubah menjadi persamaan linier. Y dimasukkan dan diganti menjadi X ditambah 20. X ditambah 20 dikali dengan X. Maka hasilnya adalah X dikali XX kuadrat, 20 dikali X adalah 20X. Sehingga didapatlah persamaan kuadratnya, yaitu X kuadrat ditambah 20X sama dengan 800. Kita akan mencari nilai X, di mana X ini adalah lebar dari lapangan. Next, kita bisa memfaktorkan bentuk tadi menjadi X ditambah 40 dikali X dikurang 20. X pertama adalah negatif 40 dan X kedua adalah positif 20. Kita ikutin saja dulu ya. Untuk ukuran suatu bidang atau bangun, ambil nilai yang positif karena tidak mungkin ukurannya negatif. Maka yang kita ambil adalah X bernilai positif 20 dan didapatlah lebar sama dengan 20 meter. Kita ketahui Y sama dengan X ditambah 20 meter. Sehingga untuk mencari nilai Y sama dengan 20 ditambah 20 X, kita ganti dengan nilai yang sudah didapat tadi 20. 20 ditambah 20 sama dengan 40 meter. So, terjawablah lebar sama dengan 20 meter dan panjang sama dengan 40 meter. Lalu pertanyaan keduanya adalah keliling. Kita ketahui rumus keliling itu adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Di mana panjang tadi adalah 40 meter dan lebar 20 meter. 40 ditambah 20 kita akan dapat 60 dikali 2, maka kelilingnya adalah 120 meter. Nah, bagaimana ceritanya bisa difaktorkan menjadi X tambah 40 dikali X dikurang 20? Oke, kita lihat pemfaktoran bentuk kuadrat. Kita masuk ke beberapa bentuk dari pemfaktoran.
Yang pertama, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A dikali sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Ada 3 bentuk yang akan kita pelajari pada bab kali ini. Kita bisa lihat bentuk kedua, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 untuk A sama dengan 1. Sama dengan persamaan linier. Persamaan linier satu variabel atau dua variabel kita mengenal dengan koefisien. Jadi A ini akan menjadi koefisien dari X kuadrat, B akan menjadi koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Bentuk ketiga, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 untuk koefisien dari X kuadratnya tidak sama dengan 1 atau A tidak sama dengan 1. Mari kita bahas bentuk yang pertama. Bentuk selisih kuadrat, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Contoh, tentukan akar-akar dari soal pertama X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Soal kedua, A kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Kita masuk ke pembahasan. Soal pertama, X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Perhatikan, X kuadrat dikurang 25 sama dengan X kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan 0. Mengapa bentuknya menjadi seperti ini? Ini bentuk X kuadrat dikurang 25 kita rubah menjadi bentuk selisih kuadrat, di mana 5 kuadrat ini menghasilkan 25, sehingga bentuknya kedua sukunya bentuk kuadrat X kuadrat dikurang 5 kuadrat. Bentuk ini bisa kita ubah menjadi A ditambah B dikali A dikurang B. X ditambah 5 dikali X dikurang 5, di mana sebagai A adalah X, sebagai B adalah 5. X ditambah 5 dikali X dikurang 5 sama dengan 0. Kita rubah ke bentuk ini. Selanjutnya kita akan mencari akar-akar dari persamaan ini. Pertama, kita akan mencari kemungkinan X yang pertama dari X ditambah 5 sama dengan 0. Kita bisa pakai istilah pindah ruas atau kita bisa memakai pengurangan dengan 5 agar kita mendapatkan nilai X. Nah, kalau kita pakai pindah ruas, maka positif 5 ini kita pindahkan ke kanan. Perhatikan dia berada di ruas kiri. Di ruas kiri sama dengan, dan 0 di ruas kanan. X ditambah 5, X-nya tetap. Positif 5 kita pindahkan ke ruas kanan. Di sebelah 0 menjadi negatif 5. Sehingga X1 atau X yang pertama, 0 dikurang 5, hasilnya negatif 5. Kita lihat kemungkinan X yang kedua diambil dari X dikurang 5 sama dengan 0. X dikurang 5 sama dengan 0. Jika kita pakai pindah ruas, maka negatif 5 di sebelah kiri sama dengan ini, pindah ke sebelah kanan di sebelah 0, maka negatifnya menjadi positif, sehingga operasinya menjadi penjumlahan. X sama dengan 0 ditambah 5, maka kemungkinan X yang kedua adalah 5. Jadi, akar-akar yang mungkin adalah X1 sama dengan min 5 atau X2 sama dengan 5. Next, kita lanjut ke nomor kedua. Nomor kedua, A kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Sama seperti soal sebelumnya, maka kita rubah 9 ini menjadi bentuk kuadrat. 3 kuadrat hasilnya adalah 9, sehingga bisa kita tulis bentuknya A kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 0. Bentuk ini sudah sama dengan rumus pada bentuk 1 selisih 2 kuadrat ini, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Yang mana sebagai A pada soal kedua tetap A, sebagai B adalah 3. Sehingga A ditambah 3 dikali A dikurang 3 sama dengan 0. Kita dapat bentuk seperti ini. Kita lihat
kemungkinan A yang pertama. A ditambah 3 sama dengan 0. Kita ambil dari kemungkinan yang pertama dari sini ya. Sama seperti yang soal pertama ini tadi, kita pindahkan positif 3 ke ruas kanan. Jadi positif 3-nya menjadi negatif 3. Kemungkinan A yang pertama adalah 0 dikurang 3, yaitu dapatnya negatif 3. Kemudian kemungkinan A yang kedua kita ambil dari A dikurang 3 sama dengan 0. Jadi kita ambil satu-satu sama seperti soal ini tadi. A dikurang 3 sama dengan 0. Terus pindahkan negatif 3-nya menjadi positif 3 sehingga operasinya berubah menjadi penjumlahan. A sama dengan 0 ditambah 3. A yang kedua adalah kemungkinannya akar-akarnya adalah A yang pertama negatif 3 dan atau A yang kedua adalah 3. Demikian contoh soal untuk bentuk 1 kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas soal lebih lanjut sampai ke bentuk kedua dan bentuk ketiga. Jadi jika menurut kalian harus diulangi lagi, silakan ulangi lagi video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita akan ketemu lagi insya Allah di video selanjutnya.